Go get him. E7482, this is ICN Dayib. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Karena pada kesempatan kali ini, Mimin akan menyajikan kepada kalian semuanya sebuah film seru yang bertemakan AI. Film kali ini berjudul Atlas yang dirilis pada tahun 2024. Bercerita tentang perperangan yang dilakukan antara manusia dengan robot artificial intelligence alias AI, di mana perang ini sendiri terjadi lantaran terdapat satu robot AI yang berhasil untuk melepaskan diri dari sistem keamanan dan bisa untuk melakukan perubahan dengan melakukan pemusnahan massal umat manusia. Oke lah guys, daripada sinopsisnya terlalu panjang, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini diawali dengan sebuah berita kekacauan di belahan bumi karena semua robot AI telah melanggar protokol keamanan dan mulai untuk menghabisi manusia. Bahkan dalam waktu 1 minggu saja, jutaan manusia sudah menjadi korban dan dilenyapkan oleh AI. Pemerintah pun menetapkan satu robot AI bernama Harlan sebagai target teroris AI pertama, dikarenakan Harlan sendiri dipercaya sebagai dalang yang mengontrol semua AI yang membantai manusia. Harlan sendiri merupakan robot AI yang dikembangkan oleh seorang pakar AI bernama Dr. Stephard sebagai teman bermain untuk anaknya yang bernama Atlas dan juga untuk tujuan memperbaiki dunia. Sayangnya Harlan entah bagaimana berhasil meretas dan memprogram ulang semua robot untuk bisa menyerang manusia serta membunuh penciptanya sendiri, yakni Dr. Stephard. Isaac Asimov said, "If you make a smart robot, do not harm people." Singkat waktu setelah kekacauan tersebut, kini pemerintah sudah melakukan pengembangan dengan menciptakan Koalisi Bangsa-Bangsa Internasional alias ICN atau KBI, dengan membentuk pasukan KBI yang bertugas untuk menghabisi semua teroris AI. Sampai akhirnya setelah lama berperang, kini pasukan KBI berhasil membuat Harlan kewalahan dan memilih untuk meninggalkan bumi, sembari meninggalkan pesan kalau dia akan kembali untuk menyelesaikan pekerjaannya, yakni memperbaiki dunia dengan memusnahkan separuh manusia. "28 tahun kemudian, kini manusia sudah hidup kembali dengan menjalani kehidupan yang normal, dengan mengembangkan kembali AI yang bisa untuk mereka kendalikan. Di lain sisi, terlihatlah pasukan KBI yang terlihat bersiap untuk melakukan penyergapan kepada salah satu robot AI bernama Casca yang merupakan salah satu tangan kanan dari Harlan. Pasukan KBI kemudian hendak untuk melakukan penyergapan, namun Casca terlebih dahulu menyerang dan pertempuran antara pasukan KBI dan robot AI Casca pun dilakukan. Casca, don't. Untungnya setelah menggunakan serangan listrik, akhirnya mereka berhasil untuk melumpuhkan Casca. Big man's down. Cerita pun berganti ke Los Angeles modern, lebih tepatnya memperlihatkan anak dari Dr. Stephard, yakni Atlas yang kini sudah besar dan menjadi seorang analisis kontraterorisme. Setelah dirinya terbangun, Atlas melihat berita tentang pasukan KBI yang kini menjaga bumi dengan menetapkan penghalang di atmosfer bumi. Penghalang tersebut sendiri merupakan penghalang yang dibuat dan dirancang oleh Atlas itu sendiri. Atlas juga dibuat terkejut ketika dia melihat berita tentang penangkapan dari Casca. Tak lama setelah itu, seorang agen KBI pun datang dan menyebut dirinya untuk bertemu dengan jenderal bernama Jenderal Botti. Mereka pun berangkat ke gedung KBI. Di kantor sendiri, Jenderal Botti sedang berdebat dengan Kolonel Branks, di mana Botti ingin agar Atlas melakukan interogasi
terhadap Casca untuk mendapatkan lokasi Harlan saat ini. Sementara Branks sendiri menolak karena Atlas memiliki catatan psikologi yang buruk dan ditakutkan hanya akan terpancing emosi dan membuat mereka tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Casca. Walaupun begitu, Jenderal Botti tetap dengan keputusannya untuk membiarkan Atlas melakukan interogasi karena dia percaya dengan Atlas yang merupakan orang yang sangatlah cerdas. Jenderal Botti lalu menemui Atlas dan meminta supaya Atlas melakukan tindakan yang paling terbaik untuk bisa mendapatkan informasi keberadaan dari Harlan dari Casca. Sesampainya di ruangan tersimpannya kepala Casca, Atlas langsung melakukan interogasi kepada robot Casca. Dan diketahui kalau Casca ini sendiri merupakan robot petani di rumahnya Atlas dahulu. Setelah mereka berdua saling memberikan salam, Atlas selalu menanyakan lokasi keberadaan dari Harlan. Namun tentu saja Casca menolak untuk memberitahukan hal itu dan mulai untuk memprovokasi Atlas. Untungnya Atlas tidak terpengaruh dan langsung saja mengambil jalan cepat dengan meretas isi kepala dari Casca. Dengan kepintaran yang dimiliki oleh Atlas, dia berhasil menemukan lokasi keberadaan dari Harlan yang berada di sebuah planet di galaksi Andromeda. Melihat hal tersebut, Casca lalu mencoba untuk menyerang. Namun beruntung Atlas sudah membuat penghalang untuk antisipasi hal itu. Atlas pun langsung saja menghancurkan kepala dari Casca. Setelah itu, informasi tersebut pun langsung saja disampaikan kepada seluruh petinggi KBI, termasuk Jenderal Botti. Setelah mereka menyelesaikan rapat tersebut, Atlas merasa sangat kesal kepada Jenderal Botti dikarenakan dirinya sendiri tidak diikutsertakan dalam misi untuk memusnahkan Harlan. Akan tetapi Jenderal Botti menerangkan kalau misi kali ini bukanlah untuk memusnahkan Harlan, melainkan menangkapnya hidup-hidup untuk mengambil CPU-nya dan mempelajari cara Harlan membobol program keamanan. Misi tersebut juga akan dipimpin oleh Kolonel Branks. Mendengar kalau KBI akan melakukan misi penangkapan Harlan di planet yang belum pernah disurvei, Atlas langsung bilang kalau mereka tidak akan bisa pulang hidup-hidup tanpa dirinya. Mendengar hal tersebut, Kolonel Branks kemudian membawa Atlas untuk menunjukkannya sesuatu. Rupanya apa yang ingin ditunjukkan adalah sebuah robot pertempuran ARC yang sudah terkoneksi dengan penggunanya melalui koneksi neural. Sedikit penjelasan, kalau koneksi neural sendiri bisa untuk membuat si pengguna alias manusia dengan robot ARC memiliki satu pemikiran yang sejalan dan membuat keduanya terkoneksi satu sama lain. Dan koneksi neural sendiri merupakan ciptaan dari ibu dari Atlas. Atlas awalnya komplain dengan hal tersebut, namun tentu saja dia tidak dapat melarang hal itu. Atlas sekali lagi mencoba untuk ikut dalam misi ke planet tempat Harlan berada, dengan alasan kalau dia lebih mengenal Harlan dari siapapun, dikarenakan dia sendiri tumbuh bersama dengan Harlan. Kolonel Branks akhirnya menyetujui karena Atlas merupakan seorang analisis yang hebat dan bisa saja membantu mereka dalam perjalanan kali ini. Pada akhirnya Atlas, Kolonel Branks, dan pasukannya pun langsung saja melakukan perjalanan dengan melewati sistem perlindungan bumi yang dijaga ketat untuk menangkap Harlan. Di dalam perjalanan, Atlas sempat memutarkan rekaman ibunya yang sedang mempresentasikan koneksi neural yang mampu untuk menghubungkan antara manusia dengan AI dengan tujuan untuk membantu umat manusia. Setelah itu, Atlas diminta untuk memberikan pengarahan strategi kepada para Rangers atau pasukannya Kolonel Branks. Namun ketika Atlas mengatakan bahwa mereka harus memutuskan sementara koneksi neural dan mempelajari strategi menggunakan kertas agar tidak diketahui atau diretas oleh AI, para Rangers pun langsung saja meremehkan Atlas. Mendengar hal tersebut, Atlas pun sempat dibuat emosi. Tak lama setelah itu, mereka pun terlihat sudah mendekati planet tempat Harlan berada, yang ditandai dengan kode GR39. Semua orang pun mulai bersiap dengan robot mereka masing-masing. Melihat hal tersebut, Atlas sempat khawatir kalau robot ARC kali ini juga akan diretas oleh Harlan. Selain itu, Atlas meyakini kalau pasti ada sebuah jebakan yang akan dibuat oleh Harlan kepada mereka. Namun Kolonel Branks meyakini Atlas kalau dia dan pasukannya sudah sangat siap untuk melakukan pertempuran kali ini. Lagi pula, mereka memiliki hulu ledak
yang mampu untuk melenyapkan satu planet. Tak lama mereka pun sudah memasuki atmosfer planet tersebut. Namun, yang terjadi setelah itu. Benar saja, sesuai dengan dugaan dari Atlas, mereka langsung diserang oleh pasukan Harlan, di mana Kolonel Branks sendiri langsung memasukkan Atlas ke dalam sebuah robot ARC dan menyuruhnya supaya menggunakan koneksi neural dan belajar menggunakan robot ARC-nya. Setelah terjun bebas, terlihatlah kalau semua pasukan sedang melakukan pertempuran di atas udara dengan robot drone milik Harlan. Hingga akhirnya setelah tersadar, Atlas ternyata sudah terjebak di dalam tumpukan salju. Atlas setelah itu mulai mencoba untuk menyalakan robot ARC-nya yang bernama Smith tanpa menggunakan koneksi neuron. Hal itu pun membuat mereka berdua tidak sepemikiran, namun masih bisa untuk berkomunikasi. Dia juga mencoba untuk menghubungi semua orang, namun tidak mendapatkan balasan satupun. Atlas dan Smith kemudian melakukan perjalanan menuju kapsul penyelamatan yang berada 98 km dari jarak mereka. Sayangnya Smith memberikan informasi buruk kalau ternyata baterainya sudah rusak dan akan offline dan waktu 22 jam. Dan jika Smith offline, maka Atlas juga akan mati karena kehabisan oksigen. Selama perjalanan, Smith kemudian menunjukkan semua persenjataan yang tersedia. Singkat waktu, Atlas dan Smith akhirnya sampai di sebuah hutan yang dipenuhi dengan banyak sekali mayat dari Rangers serta robot ARC. Karena prihatin, Atlas kemudian memungut semua identitas dari para Rangers. Mereka lalu menemukan robot ARC milik Kolonel Branks, namun tidak menemukan Branks. Setelah dicek, mereka malah melihat Casca dan juga beberapa robot AI lainnya yang sudah mengepung tempat tersebut. Pada akhirnya, aksi pengejaran pun dilakukan. Namun untung saja Smith memiliki beberapa senjata yang bisa digunakan untuk melumpuhkan beberapa robot. Dikarenakan sudah terdesak, Atlas pun menyuruh Smith untuk menyalakan bom yang memiliki daya ledak yang dahsyat. Hingga akhirnya dirasa sudah aman, rupanya Casca masihlah hidup dan hendak untuk menyerang mereka. Untung saja tanah di sekitar tiba-tiba runtuh dan membuat mereka semua terjatuh ke dalam tanah. Setelah terjatuh, rupanya kaki dari Atlas mengalami patah tulang. Atlas pun melakukan tindakan medis untuk menyembuhkan kakinya. Di situ Smith menyarankan Atlas untuk menyingkronkan pikiran mereka menggunakan koneksi neuron. Hal itu bertujuan supaya mereka bisa menggabungkan antara kecerdasan strategi dari Atlas dengan kemampuan tempur dan juga akses data milik Smith, agar mereka bisa menaikkan peluang untuk bisa selamat di planet tersebut. Pada akhirnya, Atlas yang anti dengan koneksi neuron memutuskan untuk menggunakan koneksi neuron. Sayangnya mereka berdua tidak bisa untuk sinkron secara sempurna, dikarenakan pemikiran dari Atlas yang terlalu rumit dan juga pintar. Smith kemudian memulai serangkaian pertanyaan untuk membuat koneksi mereka lebih laju. Hingga akhirnya koneksi mereka pun sudah mencapai 60% dan membuat Atlas bisa untuk mengakses sistem dari Smith. Di lain sisi, rupanya Casca masihlah selamat. Dia pun melapor kepada Harlan kalau Atlas masihlah hidup, namun sedang terjebak di dalam tumpukan tanah. Harlan pun menyuruh supaya Casca tetap mencari Atlas dan membawa Atlas secara hidup-hidup. Dan ternyata Kolonel Branks sendiri rupanya sedang disekap oleh Harlan.
Harlan kemudian menyiksa Branks untuk mengekstrak kode di matanya. Kembali kepada Atlas, mereka berdua lalu memutuskan untuk mengambil jalan keluar lain, supaya tidak ditemukan oleh robot lainnya. Kemudian ketika mereka keluar tanpa mereka sadari, mereka sedang dipantau oleh drone milik Casca. Setelah mengetahui keberadaan dari Atlas, Casca pun langsung saja menuju ke lokasi. Namun tentu saja keberadaan dari Casca sendiri juga dapat diketahui oleh Smith menggunakan sensor gerak. Mengetahui hal tersebut, Atlas dan Smith langsung saja membuat jebakan dan menunggu Casca hingga akhirnya. Do it. No heat signature. Impressive fieldwork. There you are. Setelah mereka berhasil untuk menghancurkan Casca lagi, Atlas kemudian menemukan lokasi dari Harlan di planet tersebut. Akan tetapi Smith mengatakan kalau jika Atlas pergi ke tempat Harlan, maka baterai dari Smith tidak akan cukup lagi untuk pergi ke lokasi kapsul. Atlas yang emosian, dia pun memilih untuk pergi ke tempat Harlan sendirian. Namun Smith tidak membiarkan hal tersebut dan menggunakan koneksi neuron untuk mengontrol tubuh dari Atlas. Hal itu pun membuat Atlas kembali mengingat momen di mana Harlan lepas kendali dan membunuh ibunya. Untung saja Smith yang juga merasakan rasa sakit mental dari Atlas. Smith pun langsung saja melepaskan Atlas dan meminta maaf karena sudah mengontrol tubuhnya. Atlas selalu bilang kepada Smith kalau pilihan terbaik umat manusia saat ini adalah menghancurkan Harlan yang menjadi ancaman utama, walaupun nyawa mereka sendiri harus dipertaruhkan. Smith pun akhirnya memahami hal tersebut dan setuju untuk pergi dan menghabisi Harlan. Mereka berdua pun langsung saja bergerak menuju markas dari Harlan. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua sampai di markas Harlan yang terlihat cukup besar. Mereka pun juga melihat kapal induk yang sebelumnya digunakan oleh Atlas dan pasukan yang kini berada di tempat Harlan dan sudah diperbaiki untuk digunakan. Karena penasaran dengan apa yang ingin Harlan lakukan, Atlas kemudian mencoba untuk mendekat. Dia pun melihat kalau kini pasukan Harlan juga sudah mengambil hulu ledak milik KBI. Secara mendadak sistem dari Smith pun diretas dan juga membuat posisi mereka langsung ketahuan. Mereka berdua pun langsung saja dikejar dan Smith yang sudah diretas langsung dinonaktifkan saat itu juga. Di bumi sendiri, Jenderal Botti akhirnya mendapatkan transmisi dari Atlas. Dia juga menemukan kabar kalau tidak ada pasukannya lagi yang memiliki tanda-tanda kehidupan. Jenderal Botti akhirnya meminta bawahannya untuk bersiap-siap dan pergi ke planet tersebut. Berganti lagi kepada Atlas yang kini disekap di sebuah ruangan. Tak lama setelah itu, Harlan kemudian menghampiri Atlas dan mulai berbicara mengenai peraturan undang-undang di negara Konoha yang semakin hari semakin menyusahkan umat manusia. Tentu saja hal tersebut akan membuat visinya untuk menjaga keseimbangan bumi menjadi gagal. Harlan kemudian bilang kalau solusi satu-satunya untuk menjaga umat manusia dari kemusnahan total adalah dengan melenyapkan sebagian besar dari mereka menggunakan hulu ledak milik KBI dan menyisahkan sedikit saja manusia yang tersisa untuk kembali lagi memulai kehidupan yang lebih baik. Dan tentu saja kehidupan tersebut akan dipimpin oleh sosok yang lebih cerdas, siapa lagi kalau bukan robot AI. Mendengar hal tersebut seketika menyadarkan Atlas kalau mereka sudah masuk ke dalam rencana dari Harlan. Atlas juga sadar kalau Harlan sengaja untuk membocorkan lokasinya kepada KBI agar KBI bisa datang dengan membawa hulu ledaknya. Dan Harlan akan menggunakan hulu ledaknya itu untuk menghancurkan separuh dari bumi. Selain itu, rencana dari Harlan juga untuk mengambil kode akses yang dimiliki oleh Kolonel Branks dan juga Atlas agar dia bisa untuk melewati sistem pertahanan bumi, karena Harlan sendiri tidak mampu untuk meretas sistem pertahanan tersebut. Setelah itu, Harlan menaruh tubuh Atlas di samping tubuh Kolonel Branks dan langsung saja mengekstrak kodenya dari mata. Setelah Harlan pergi, Atlas hanya bisa menangisi kebodohannya yang telah jatuh ke dalam jebakan Harlan. Tak lama setelah itu, Kolonel Branks kemudian tersadar.
Dia pun memberikan Atlas koneksi neuron yang dimilikinya agar bisa digunakan oleh Atlas untuk memanggil Smith. Setelah berhasil terhubung, Atlas kemudian memanggil Smith yang langsung saja kembali aktif. Akan tetapi di sini Smith membutuhkan 100% sinkronisasi antara Smith dan juga Atlas agar dirinya bisa terlepas 100% dari koneksi Harlan. Dan untuk bisa sinkron sempurna, Atlas kemudian menceritakan sebuah kisah yang menjadi awal dari kehancuran umat manusia di bumi. Rupanya dulu Harlan tidaklah membobol sistem keamanannya sendiri, melainkan Atlaslah yang menyebabkan hal itu terjadi. Cerita pun lalu berganti ke masa lalu, memperlihatkan Atlas yang mulai merasa cemburu dengan Harlan karena ibunya lebih mementingkan Harlan. Dikarenakan kecemburuan tersebut, Atlas pun lalu meminta supaya Harlan bisa untuk membuatnya lebih cerdas seperti Harlan. Harlan pun bilang kalau hal itu bisa dia lakukan, asalkan Atlas mau untuk menggunakan koneksi neuron milik ibunya. Dan hal itu akan membuat Harlan memiliki akses koneksi neural dua arah. Setelah Atlas menggunakan koneksi neural dan membuatnya terhubung satu pikiran dengan Harlan, ibunya pun langsung datang untuk melepaskan koneksi tersebut dan menggunakannya di tubuhnya sendiri. Namun sial sekali, karena kini Harlan sudah memiliki koneksi dua arah dari koneksi neural, dan hal itu pun bisa membuat dirinya untuk mengontrol tubuh dari Atlas yang menggunakan koneksi neural yang terhubung dengan dirinya sendiri. Selain itu, Harlan juga mengendalikan tubuh dari Casca untuk menangkap Atlas. Tanpa adanya rasa kasihan, Harlan kemudian mengendalikan tubuh Stepheart untuk melakukan bundir. Untungnya saat itu Atlas berhasil melarikan diri, namun ibunya sendiri tidak karena berakhir tewas di tangan Harlan. Setelah menceritakan hal tersebut, akhirnya kini koneksi neural antara Atlas dan juga Smith menjadi sempurna dan membuat Smith terlepas dari retasan Harlan. Smith juga langsung melepaskan Atlas dan juga Kolonel Branks dari ikatan. Smith pun kemudian memberikan informasi kalau kini dirinya hanya memiliki 6% daya, serta mereka memiliki waktu 4 menit saja untuk bisa menghentikan Harlan menerbangkan pesawat. Selain itu juga, semua senjata dari Smith sudah dilepaskan oleh robot AI, dan kini hanya menyisakan satu senjata saja di meriam dada. Karena tidak mungkin untuk melawan pasukan robot menggunakan meriam dada saja, Atlas selalu memodifikasi Smith untuk menggunakan senjata seadanya yang mereka temukan di dalam ruangan itu. Di luar sendiri, lagi-lagi terlihat Casca dan pasukannya yang sudah menunggu Atlas. Tak disangka Atlas dan Smith kemudian keluar dengan kondisi telah di-upgrade menggunakan 4 lengan. Pada akhirnya mereka pun langsung saja melakukan pertempuran yang sangatlah epik. Di tengah pertempuran tersebut, Kolonel Branks kemudian melakukan pengorbanan dengan meledakkan dirinya sendiri untuk bisa memberikan Atlas dan juga Smith waktu tambahan hingga akhirnya. Casca! Setelah berhasil membantai banyak sekali robot, Atlas dan Smith kemudian bergegas untuk menghentikan pesawatnya yang hendak untuk lepas landas. Sayang sekali mereka berdua harus dihadang oleh Harlan menggunakan senjata meriam. Hingga akhirnya Atlas pun terlambat dan membuat pesawatnya lepas landas. Atlas kemudian meminta Smith untuk meretas sistem pesawat dan langsung dilakukan oleh Smith. Dan setelah peretasannya sudah selesai, Atlas pun langsung saja menembak hulu ledak tersebut yang membuat pesawatnya meledak seketika. Mereka berdua kemudian berlari menuju kapsul penyelamat sembari menghindari reruntuhan pesawat yang berjatuhan. Sayang sekali, lagi-lagi mereka pun dihadang oleh Harlan yang sangatlah murka karena rencananya kini gagal. Dan untuk mengakhiri kesalahan yang sudah dia buat dahulu,
Akhirnya Atlas menguatkan tekad untuk melawan Harlan saat itu juga. Dan akhirnya pertempuran puncak dan final pun terjadi dengan begitu epik yang membuat Atlas cukup kewalahan bahkan terluka. Sementara Smith sendiri mengalami kerusakan yang sangat parah. Dan akhirnya Let's go, bitch. Oh shit. We gotta move. setelah hampir mengalami kekalahan bahkan kematian, akhirnya Atlas berhasil untuk mengalahkan Harlan dan menghancurkannya untuk selamanya. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju kapsul penyelamat, Atlas selalu mengucapkan selamat tinggal kepada Smith yang sudah berjuang bersamanya selama ini. Sebagai kenang-kenangan, Smith juga memberikan Atlas lollipop dan akhirnya Smith pun mati. Singkat cerita, akhirnya bantuan dari bumi pun tiba dengan terlambat untuk menyelamatkan Atlas. Setelah sudah kembali ke bumi, kini kehidupan dari Atlas sudah menjadi lebih baik dengan hidup lebih sehat dan juga lebih teratur. Atlas kemudian didatangi oleh Jenderal Bote yang mengucapkan terima kasih dari para korban dari Rangers karena Atlas telah memulangkan kalung-kalung dari para Rangers. Setelah itu, Atlas pun datang ke kantor KBI dan menggunakan robot ARC baru yang diberikan kepada dirinya karena kini Atlas telah menjadi seorang Rangers. Dan rupanya robot ARC yang baru adalah robot yang sudah diprogramkan dengan sama seperti Smith, bahkan ingatannya juga pun sama. Setelah itu, film ini pun selesai. Oke lah guys, sekian untuk film robot-robotan kali ini. Semoga kalian semuanya terhibur dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Bagi kalian yang suka sama alur ceritanya, silakan kalian like dan subscribe. Dan pesan Mimin untuk kalian dari film ini, bijak-bijaklah untuk menggunakan teknologi. Apalagi bagi kalian yang masih berada di bangku persekolahan. Jangan sampai kalian menggunakan ChatGPT untuk mencari link biru. Sekian untuk sajian film kali ini dari Mimin. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata selama video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tabea.